Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai transistor sebagai saklar elektronik. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih itu transistor. Nah, transistor sendiri adalah gabungan dari dua buah dioda, di mana transistor merupakan komponen aktif, di mana bisa aktif atau berfungsi jika diberi gaya atau tegangan. Transistor sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada transistor bipolar dan ada juga yang namanya transistor efek Medan. Nah, untuk kali ini saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan transistor bipolar. Dan sebelum itu, kita harus mengetahui bagian-bagian dari transistor bipolar sendiri, di mana di sini yang merupakan salah satu contoh dari transistor bipolar adalah transistor yang terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada transistor tipe NPN dan ada juga transistor bipolar PNP. Pada proses ini ada transistor bipolar tipe NPN. Mengapa namanya NPN? Karena arah panahnya itu keluar. Dan sedangkan untuk tipe PNP, arah panahnya itu ke dalam. Transistor sendiri memiliki 3 kaki. Yang ini merupakan yang disebut dengan kaki basis atau yang sering disimbolkan dengan B. Nah, kemudian yang ini itu sering disebut dengan nama kolektor atau disimbolkan dengan C. Kemudian sedangkan yang ini yang ada tanda panahnya ini merupakan yang sering disebut dengan kaki emitor atau sering disimbolkan juga dengan E. Nah, itulah penjelasan singkat untuk transistor bipolar tipe PNP. Nah, baik, selanjutnya kita akan mengumpulkan komponen-komponen untuk melakukan sebuah percobaan, di mana yang pertama yang kita gunakan yaitu transistor itu sendiri. Kita hapus dulu ya. Nah, kemudian yang kita butuhkan adalah resistor. Oke, kemudian kita membutuhkan switch atau skalar. Nah, oke. Kemudian kita juga membutuhkan yang namanya baterai. Oke, kemudian kita juga membutuhkan LED yellow. Oke. Nah, setelah itu kita membutuhkan power supply. Nah, yang kita gunakan adalah power supply DC. Nah, setelah itu kita rangkai terlebih dahulu untuk rangkaiannya, di mana yang pertama untuk generator DC-nya itu kita letakkan di sini. Oke, kemudian kita membutuhkan resistor. Nah, jadi resistornya itu kita letakkan di sini. Di sini. Nah, di sini kemudian kita menggunakan switch kita letakkan di sini, kemudian kita gunakan resistor
kita gunakan transistor, kita letakkan di sini ya, di sini. Kemudian kita gunakan lagi LED yellow, kita letakkan di sini. Kemudian kita gunakan kembali resistor. Kemudian baterai juga kita gunakan. Oke, setelah itu kita tambahkan sebagai alat ukurnya, yaitu ada yang pertama ada DC voltmeter. Nah, kita letakkan di resistor, kemudian di LED yellow, kemudian juga ada di resistor kedua. Nah, kemudian kita juga memerlukan DC ohmmeter. Nah, kita letakkan di sini. Oke, kemudian juga kita letakkan di sini. Nah, setelah itu kita hubungkan rangkaian ini dengan menggunakan kabel. Nah, setelah itu kita tambahkan juga ground ya. Kita tambahkan ground. Nah, yang pertama di sini langsung saja kita hubungkan, dan yang kedua itu di sini dan juga kita hubungkan. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mengubah nilai yang ada pada ammeternya menjadi yang display range-nya menjadi miliampere. Oke, yang ini juga miliampere. Kemudian untuk resistornya yang R2-nya itu senilai 1K dan R2-nya yaitu adalah 100 ohm. Nah, kemudian baterainya kita ubah menjadi 6 volt. Nah, menjadi 6 volt. Nah, kemudian untuk switch atau saklarnya
itu kita ubah nilainya menjadi 0 yang pertama. Nah, setelah itu kita simulasikan saklar 0, kita dapatkan bahwa pada voltmeter yang ada di tegangan di resistor yang pertama yaitu 0,03, kemudian ampermeter pada basis yaitu senilai 0,33, kemudian voltmeter pada LED yaitu senilai 3,94, kemudian pada resistor 2 yaitu 1,30, dan pada ampermeter yang ada pada kolektor itu bernilai 1,30. Kemudian kita hentikan dan kita rubah kembali nilai pada saklarnya yaitu menjadi 1. Oke. Kemudian kita simulasikan kembali. Nah, nilai pada voltmeter pada R1 yaitu 0,17, sedangkan ampermeter pada basis yaitu 1,69, kemudian voltmeter pada LED itu 3,97, kemudian voltmeter pada R2 yaitu 1,97, dan ampermeter pada kolektor itu senilai 1,97. Kemudian kita hentikan dan kita rubah kembali nilai pada saklar menjadi 2. Oke, kemudian kita simulasikan kembali. Nah, kita dapatkan bahwa hasilnya yaitu pada voltmeter pada R1 yaitu 0,70, kemudian ampermeter pada basis yaitu ada 7,00, kemudian voltmeter pada LED yaitu 3,97, kemudian pada R2 voltmeternya senilai 1,98. Nah, kemudian pada miliampere atau ampere yang ada pada kolektor itu ada 1,98. Nah, kemudian kita hentikan dan kita rubah kembali nilainya menjadi 3. Oke, simulasikan kembali. Nah, kita dapatkan bahwasannya pada R1 itu senilai 1,25, pada kaki basis itu ada 12,5, kemudian pada LED itu 3,97, kemudian pada R2 itu 1,98, dan pada ampermeter yang ada di kolektor itu 1,98. Nah, kemudian kita rubah kembali nilai yang ada pada saklar sebelum kita hentikan. Nah, kita rubah menjadi 4. Oke, nah kemudian kita simulasikan kembali. Nah, kita dapatkan bahwa hasilnya pada R1 yaitu 1,80, kemudian pada kaki basisnya yaitu ada 18,0, dan pada LED ada 3,97, kemudian pada R2 ada 1,98, dan yang terakhir pada kolektor itu ada 1,98. Kita hentikan dan kemudian kita ganti kembali nilai pada itu menjadi 5. Oke, kemudian kita simulasikan. Nah, kita dapatkan bahwa pada voltmeter yang ada di R1 yaitu 2,34, kemudian yang di kaki basis ada 23,5, yang ada di LED yaitu 3,97, kemudian yang ada pada R2 itu ada 1,99, dan pada kolektor itu ada 1,99. Nah, kemudian kita hentikan dan kita ganti nilai yang ada pada saklar yaitu menjadi 6. Oke. Nah, kemudian kita simulasikan kembali. Nah, kita dapatkan bahwa pada R1 nilainya yaitu 2,90, kemudian pada kaki
basis itu ada 29,0. Kemudian untuk LED-nya yaitu negatif 3,97 dan pada R2 itu ada 1,99. Kemudian pada MA itu atau pada kolektor itu ada 1,9. Nah, kita hentikan simulasinya. Nah, berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, di mana kita mengubah tegangan input dari 0 hingga 6 volt. Maka tegangan R1 yang tidak melalui LED dengan tegangan tetap di samping kiri basis tegangannya menunjukkan nilai yang sedemikian besar tegangan yang dihasilkan untuk resistor 2 yang melalui LED dari kaki kolektor menjadi semakin besar juga dan sedangkan untuk lampu LED pada tegangan 0 volt lampu LED dalam keadaan mati dan tidak menyala pada tegangan 16 volt. Tadi lampu LED dalam keadaan menyala namun masih dalam keadaan yang redup, lalu kita coba tegangan pada baterai ini kita ubah menjadi 9 volt. Nah, kita rubah nilai yang ada pada baterai menjadi 9 volt. Oke. Nah, pada tegangan baterai 9 volt ini bisa kita lihat lampu LED dalam keadaan menyala. Kita tunggu. Nah, dapat kita lihat keadaannya itu dalam keadaan menyala yang sangat terang dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya kita menggunakan tegangan pada baterai sebesar 6 volt, lampunya menyala namun dalam keadaan yang redup. Hal itu menandakan bahwa semakin tinggi tegangan pada lampu LED akan semakin terang, khususnya tegangan pada baterai berdasarkan percobaan kita lakukan, sehingga kita dapat mengetahui bahwa transistor itu juga digunakan sebagai saklar. Selain digunakan sebagai penguat, transistor juga dapat digunakan sebagai saklar elektronik berbagai peralatan elektronik seperti komputer, alarm, dan alat pengendali lainnya. Banyak menggunakan transistor sebagai saklar atau pemutus dan penyambung arus. Prinsip kerja saklar elektronik dengan komponen transistor adalah mengatur tegangan input sehingga arus basis dapat mengatur besarnya arus pada kolektornya.